pada saat kita bicara nikel dan bauksit, Oke. di mana Pak Presiden sudah melarang adanya ekspor. Oke. Jadi artinya seluruh bahan baku nikel dan bauksit itu harus diolah di Indonesia. Jadi isu untuk tambang-tambang emas dan tembaga Iya. itu menjadi isu utama. Keberadaan dari beberapa unsur tanah jarang yang saya katakan tadi, ada yang namanya mineral kritis dengan mineral strategis. Karena bagaimanapun prinsip kami adalah kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Halo sahabat OMB, obrolan Bola Jumba. Halo sahabat OMB, hari ini luar biasa, Dr. Eng Safrizal, Ketua Forkopindo hadir di tempat kita dan kita akan membahas tentang SDM pertambangan dan ini tentunya sangat menarik ya untuk pembahasan seputar dunia pertambangan terkait dengan kualitas SDM-nya. Halo Pak Saf. Selamat sore Pak, halo Pak. Apa kabar nih? Lama nih nggak jumpa nih, udah lama nggak jumpa. Oke, kita dunia pertambangan di Indonesia menarik ya, karena resource-nya banyak dan juga mineralnya juga banyak dan selalu seksi untuk dibahas karena di situ juga konggak-lingkongnya juga banyak. Tapi kita hanya bahas di sini adalah masalah teknikal pertambangan juga sumber daya manusia pertambangan. Tentunya kita akan mulai dengan apa nih secara gambaran atau potret besar pertambangan kita itu apa yang paling potensial dan bagaimana penyebarannya dan posisi strategisnya di dunia gimana? Silakan Pak Saf. Baik, makasih Mas Meldi. Kalau kita lihat untuk industri pertambangan yang ada di Indonesia, Ya. jadi kalau kita lihat batu bara itu Ya. masih porsi yang terbesar ya, jadi merupakan produsen batu bara utama di dunia. Ya. Kemudian selain itu kita juga punya endapan atau produksi untuk tembaga, Ya. kemudian emas, di mana tembaga dan emas itu biasanya saling berasosiasi. Ya. Setelah itu kita punya nikel, Oke. kemudian bauksit. Ya. Jadi sebagian besar memang kita masih bermain di komoditi itu, Oke. ditambah dengan timah. Ya. Jadi itulah potensi-potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini. Nah, selain itu saya rasa ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ya. Karena isu-isu sekarang seperti isu bagaimana hilirisasi itu dilakukan di Indonesia. Ya. Contoh yang paling utama itu adalah pada saat kita bicara nikel dan bauksit, Oke. di mana Pak Presiden sudah melarang adanya ekspor. Oke. Jadi artinya seluruh bahan baku nikel dan bauksit itu harus diolah di Indonesia. Oke. Nah, begitu juga dengan batu bara. Ya. Batu bara isu energi, jadi energi baru dan terbarukan. Ya. Kemudian isu lingkungan, Oke. itu juga menjadi semacam pendorong tantangan bagi industri pertambangan di dunia batu bara. Nah, selain itu kalau kita lihat di sisi teknologi pertambangan, Ya. jadi isu untuk tambang-tambang emas dan tembaga Iya. itu menjadi isu utama. Oke. Contohnya seperti Freeport ya. Ah. Jadi Freeport sudah selesai dengan tambang terbuka. Sekarang mereka masuk ke tambang bawah tanah. Ya. Itu butuh teknologi yang tinggi dan seterusnya. Ya. Dan itulah tantangan tersendiri bagi industri tambang tembaga dan juga tambang emas yang ada di Indonesia sekarang. Oke.
Dari segi banyak mineral-mineral yang disebut tadi ya, yang membutuhkan baik cara nambang yang membutuhkan teknologi tinggi yang mana, yang butuh cara memangkas atau baik dia yang terbuka atau tertutup. Ya. Baik, kalau kita lihat secara umum itu teknologi pertambangan kita bagi setidaknya ada 3. Oke. Yang pertama tambang terbuka. Ya. Di tambang terbuka itu kita kupas tanahnya, Ya. kemudian komoditi tambang yang ada di bawah tanah digali, diproduksi. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah tambang aluvial. Ya. Jadi tambang aluvial artinya kita mengambil dari bentuk pasir atau bentuk material loose, Ya. kemudian kita ekstrak, kita cuci sehingga kita bisa dapatkan komoditi berharganya. Ya, ya. Contohnya PT Timah gitu ya. Ya. Dinambang di permukaan secara aluvial. Nah. Kemudian yang ketiga itu tambang bawah tanah atau kita kenal dengan underground mining. Underground mining. Itu sedikit jauh lebih kompleks karena kita harus membuat semacam terowongan. Ya. Kemudian setelah itu ada jalan masuk utama. Kemudian kita akan membuat terowongan-terowongan yang lain yang menuju kepada badan depositnya. Ya. Sehingga bisa diekstrak. Nah, dalam hal ini memang teknologinya jauh lebih complicated ya. Ya. Complicated untuk yang tambang bawah tanah. Oke. Selain itu isu safety juga sangat menjadi perhatian utama karena krusial karena sering kita dengar kan kemarin yang Solunto yang ya. Solunto itu. Ini Solunto itu apa cerita sebenarnya? Gasifikasi bukan? Oh, bukan. Metan bukan? Jadi kalau kita lihat beberapa produk yang dihasilkan setelah batu bara digali, Ya. itu ada gas yang keluar dari batu bara, dan gas ini relatif lebih berat daripada udara biasa, oksigen, Ya. sehingga dia terakumulasi pada bagian bawah dari terowongan. Nah, Kemudian gas ini bersifat sangat reaktif, seperti gas metan gitu ya. metan. Nah, pada saat Ada yang ngerokok. ada percikan api, Ada yang rokok. maka terjadi blow up dan Iya, iya. itulah yang menyebabkan kemarin kejadian di Sawalunto. Solunto ya. Oke. Dan biasanya secara pengalaman nih para sumber daya manusia tambang yang tradisional ini kan biasanya paham yang gitu-gitu ya. Kemarin mungkin kelupaan kali ya. Kalau dilihat sebenarnya mereka pakai feeling seharusnya ya. Tapi kalau saya pernah ke sana, Iya. sebenarnya sudah Dinas Pertambangan Provinsi itu sudah sosialisasi Masalah gitu. masalah itu. Mereka juga sudah dilengkapi dengan gas detektor. Jadi artinya kalau konsentrasi gas metan itu melebihi ambang batas dan membahayakan, biasanya ada notifikasi atau ada warning dari alat Ada tersebut. instrumen di Ada situ. instrumen. Nah, mungkin itu nggak tahu apakah itu. Kita tunggu aja hasil investigasi dari. Ada investigasinya? Ada pasti. Oke. Ada investigasi gitu ya. Mungkin untuk tambang terbuka lebih mudah ya. Kalau dikatakan mudah tidak, Oke. karena ada 2 isu di situ. Oke. Yang pertama isu volume, Ya. artinya harus memindahkan volume tanah penutup atau overburden dengan jumlah yang besar, Ya. kemudian ditumpukkan pada sebuah tempat. Ya. Kemudian bagaimana kita mengkombinasikan atau mengefisiensikan Mm-mm. alat-alat. Ya. Misalkan untuk kapasitas tertentu kita butuh alat dengan jumlah tertentu dan itu semuanya adalah cost. Oke. Nah, itu tantangannya bagi SDM. Ya, Bagaimana mereka bisa mengoptimasi semuanya sehingga menghasilkan keuntungan bagi penambangannya. Efisien efektifnya ya. Ya, di situ lebih banyak di situ. Jadi challenge-nya di situ ya, Di situ. efisien efektif ya. Gimana mengatur mana yang dibuka dulu, mana yang itu ya. Jadi Karena ada dihubungkan dengan jarak, jarak ya, juga dihubungkan dengan volume pemindahan, akses. akses dan Ya, lain-lain. Oke. Dan juga strategi-strategi lainnya ya, mungkin macam-macam lah strategi pembukaan itu ya. Dan Tapi isu yang lain itu ada yang menarik, Mas Meldi. ya, ya. Itu isu Silakan, lingkungan. Pak Asaf. Ya, Isu silakan. lingkungan. Ya. Jadi memang tambang terbuka itu dilihat dari pesawat kalau kita terbang di atasnya. Kemudian pada Google Map, Google Earth dan lain-lain itu kan akan kelihatan expose. Nah, itu isu Botaknya kelihatan ya? botaknya kelihatan, gundulnya kelihatan. Itu isu saya rasa memang kecepatan dari perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi Ya. dengan bukaan lahan itu memang seharusnya itu seimbang.
Dia buka langsung reklamasi gitu. Nah, harusnya ada sequence di situ. Ada sequence. Nah, jadi nggak boleh dibuka dulu semua, Biarin. dibiarin nanti reklamasi belakangan. Nah, di prinsip kami good mining practices nggak begitu. Nggak begitu ya. Oke. Nah, tentunya di situ banyak inovasi-inovasi ya. Mungkin juga banyak teknologi-teknologi baru ya, baik. Ini yang suka support teknologi baru nih apa nih? Australia, Cina atau apa? Kalau di Indonesia sepertinya masih lebih banyak menggunakan teknologi dari Australia ya, Australia. atau dari US ya, dari itu yang paling banyak digunakan. Contohnya apa Pak Saf? Contohnya alat-alat atau software pendukung. Oh, malah software pendukung ya? Iya, software pendukung itu banyak berasal dari Australia atau dari negara-negara barat. Dulu ada anak mesin yang dia bikin sebuah sistem pemetaan dengan menggunakan kontrol sensor gitu di setiap truk-truk besar Ya, itu. itu namanya dispatch. Dispatch ya, dan sehingga dia nggak tabrakan karena Mengatur jarak, mengatur urutan segala macam ya, dan monitoring dan di seterusnya. control roomnya tuh kelihatan itu. Nah, ini mana yang ini jadi ada commander di control room itu. Itu teknologinya udah umum lah ya. Udah umum, hampir semua tambang-tambang udah menggunakan itu. Menggunakan itu. Kemudian apa kewajiban lain regulasi-regulasi ini masalah ini? Kalau secara umum ini yang saya tahu aja, karena memang saya tidak mendalami ke arah regulasi. Ya. Yang jelas yang pertama itu ada pembayaran royalti. Oke. Jadi setiap bahan tambang yang ditambang itu harus membayar sejumlah pajak kepada pemerintah. Katakanlah kalau untuk batu bara misalkan 13,5% dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya DMO untuk batu bara. Iya, Jadi domestic market obligation. obligation. Jadi untuk memastikan bahwa PLTU yang ada di Indonesia itu nggak kebagian batu bara pada saat di mana permintaan dari luar negeri itu banyak. Ya. Jadi amannya di situ. Jadi DMO itu juga kewajiban dari perusahaan tambang. Kemudian selanjutnya ada yang namanya reklamasi. Nah, reklamasi. Reklamasi masalah lingkungan ya. Lingkungan. Ya. Kemudian terakhir ada yang namanya rencana penutupan tambang. Oke, ini rencana finish nih ya. Rencana finish. Jadi kalau tambangnya selesai, maka sudah ada rencana. Ya. Nanti akan dijadikan apa, atau nanti fasilitasnya diserahkan ke Pemda atau jadi fasilitas umum dan seterusnya. Itu sudah disiapkan dari sekarang. Oke. Ini yang mengaudit siapa? Di kementerian, Mas. Jadi ada yang namanya Dirjen Minerba, jadi Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara. Dia datang, dia audit. Ada yang namanya Inspektur Tambang. Jadi mereka yang akan memonitoring proses-proses pelaksanaan good mining practices tersebut. Nah, kalau kita ngelihat di setiap pelabuhan ya, di setiap tongkang-tongkang situ ya, itu ketahuan nggak itu dia dihitung nggak sama si ininya, sah bandar ya Iya. Dia ngitung juga. Pasti ngitung karena nggak mungkin kapal bisa berlayar kalau tidak dilengkapi dengan surat-surat itu. Surat itu dan sah bandar ngecek gitu. Ngecek semua. Berarti di situ juga ada datanya, Harusnya iya. Harusnya ya. Harusnya. Ngeri sedap nih kalau udah harusnya nih. Oke. Jadi sebenarnya monitoring total produksi Indonesia, berapa yang diekspor, berapa yang dijual dalam negeri itu harusnya bisa tercatat. Tapi dari volumenya kan ketahuan sebenarnya Pak Saud. Dari resource, reserve gitu-gitu. Iya. Jadi setiap perusahaan tambang itu ada yang namanya RKAP tahunan. Ya. Jadi artinya pemerintah sudah menyetujui usulan dari perusahaan tambang. Saya akan produksi sekian. Ya. Dengan kualitas sekian, dengan kualitas A, B, C, D, dan saya akan jual kemana saja. Nah di situ ada kan dokumen itu ada. Dokumennya ada. Itu akan dimonitor oleh pemerintah. Oke. Nah kalau yang ini tambang-tambang ini rakyat gimana tuh? Dia suka menjual secara ilegal di situ? Enggak juga? Ada lah ya. Jadi sebenarnya, nah kalau kita bicara itu memang ini di luar teoritis ya. Teoritis. Ini praktek-praktek. Jadi ada yang namanya katakanlah penambang, tapi dia kan nggak punya hak untuk menjual. Maka dia bisa menitipkan ke satu perusahaan yang mempunyai hak untuk menjual, misalkan begitu. Nah praktek-praktek itu mungkin yang selambat laun saya yakin itu sudah mulai dirapihkan. Dirapikan ya. Tapi kalau perusahaannya listing itu berbahaya ya? Seingat saya perusahaan-perusahaan besar yang listing mungkin menghindari karena mencegah untuk
terjadi apa namanya ketidakpercayaan dari investornya. investor ya, menjadi fraud di situ ya. Betul, ya. Itu yang juga menjadi concern-concern di dunia pertambangan. Kita coba bahas nih sedikit secara ini ya, secara geografis atau secara kalau isu di Bangka Belitung apa nih yang menarik nih Pak Saf? Jadi Bangka Belitung itu kalau kita lihat sebenarnya isunya kita bisa kelompokkan beberapa ya. Ya. Yang utama itu udah jelas itu komoditas utamanya timah. Ya. Jadi isunya adalah beberapa produk, katakanlah kita menghasilkan jumlah sesuatu, Ya. katakanlah jumlah 100 gitu ya. Tapi logam yang dijual mungkin lebih dari 100. Oke. Nah itu kan makanya di PT Timah, di sekitar Bangka Belitung banyak smelter-smelter. Ya, ya. Nah smelter-smelter ini kan mengumpulkan dari timah-timah yang berasal ya yang bukan dari PT Timah pasti, karena PT Timah kan punya smelter sendiri. Oke. Nah itu legal itu. Nah itu saya nggak tahu. Tapi itu memang kadang-kadang kayak penambang-penambang rakyat atau penambang-penambang itu mungkin punya pengumpul gitu ya. Ya. Nah pengumpul kan harus dilebur timahnya. Ya, ya. Nah kemudian isu yang kedua yang jelas isu lingkungan Mas Meldi. Ya, ya. Saya Luar lihat, biasa itu. Itu botak banget. Kalau kita mau mendarat di Bangka Belitung kan kelihatan sekali ya. Banyak embung baru. Iya, kemudian Padahal dia nggak butuh embung. Bangka Belitungnya kolong, mereka bilang kolong. Ya. Itu kenapa? Itu reklamasinya nggak terjadi? Karena yang namanya tambang aluvial tadi itu kan tambang semprot. Jadi artinya buka lahan seluas-luasnya, kemudian disemprot pakai air, nanti ada selari, selari dialirkan, kemudian diekstrak, diambil, kemudian dibuang lagi. Itu ya. Kan katakanlah kadar 0,8, bayangkan aja cuman 0,8 kilogram untuk 1 kuintal. Satu pasir yang diambil sedikit sekali. Jadi yang kembali ke alam itu akan banyak sekali. Akan banyak ya. Nah isu yang kedua yang menarik itu adalah keberadaan dari beberapa unsur tanah jarang yang saya katakan tadi. Ada yang namanya mineral kritis dengan mineral strategis. Ya, ya. Nah isu itu juga ada di Bangka Belitung. Karena secara natural itu logam tanah jarang itu terdapat bersama-sama dengan mineral-mineral timah. Timah ya. Nah jadi itu juga. Ini apa nih namanya unsur kimianya apa nih logam tanah jarang itu lumayan banyak, itu seperti katakanlah yttrium, kemudian ada beberapa ya logam tanah jarang yang dimana ini biasanya digunakan untuk high teknologi. Untuk high teknologi. Nah kemudian logam-logam ini jumlahnya tidak banyak, sedikit, makanya disebut dengan logam tanah jarang atau bahasanya. Itu dipakai apa? Untuk elektronika atau apa? Iya, elektronika, kemudian teknologi radar dan segala macam. Oke. Karena mereka memiliki sifat magnet yang bagus gitu ya, yang bisa untuk masalah semikonduktor dan lain-lain. Ya. Di situ juga kita akan mendapat karakter-karakter material yang cocok untuk itu ya. Nah, kemarin saya coba untuk melihat juga potensi pasir silika di Bangka Belitung, karena bagaimanapun timah itu produknya itu kebanyakan kuarsa atau silika. Ya. Sementara kita untuk energi baru terbarukan kan butuh silika untuk solar cell misalkan. Ya. Tapi di Indonesia belum bisa itu. Nah itu makanya kita kemarin mulai untuk mengkarakterisasi. Ya. Ternyata isunya itu tidak hanya di isu jumlah silikanya. Oke. Tapi bagaimana kita bisa memurnikan sehingga isu metalurgi ini juga isu yang menarik sebenarnya untuk dikaji. Ya. Dan apalagi nih Bangka Belitung nih timah, proses-proses ininya apa ya yang menarik ya. Tapi tekniknya sederhana, saya pernah lihat itu. Iya. Cuma disemprot doang. Yang memang isunya isu lingkungan Pak Meldi. Isu lingkungan ya. Itu lebih krusial di situ. Oke. Nah kita geser nih. Kalimantan Selatan nih. Kalimantan ya. Kalimantan deh secara umum Kalimantan. Kalimantan secara umum itu utamanya batubara. Batubara ya. Ya jadi kalau kita lihat Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian sebagian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Oke. Itu semuanya menjadi wilayah yang potensial untuk sebagai wilayah pembawa batubara yang paling banyak di Indonesia. Tapi nilai kalorinya nggak tinggi ya? Bervariasi. Variasi ya.
Jadi sekarang ada yang nambang dengan low kalori, ada yang medium, ada yang high Ya, kalori. high kalori ya. Nah isunya yang menarik di situ sama aja di Sama. sama Kalau ya. tambang terbuka isunya lingkungan pasti. Sama ya. Itu kayak ngambil pasir aja udah ya. Ya, tapi kalau batu bara memang sedikit agak bervariasi. Oke. Yang pertama karena batu bara kan punya kemiringan. Oh, Nah, jadi ada yang kita sebut dengan istilah dip ya. deep. Jadi kalau dipnya landai, artinya kita membuka tanah penutup itu nggak terlalu banyak. Ya, Tapi kalau dipnya terjal, ya, ya. maka jumlah tanah penutup yang harus dibongkar itu lebih banyak lagi. Nah, setelah itu ada isu keamanan di situ. Keamanan dari lereng penambangannya. Ya, ya, ini bisa longsor Bisa itu. longsor, longsor bisa terkubur orang, bisa terkubur alat dan seterusnya. Itu tantangan bagi engineer-engineer pertambangan. Ya, ya, kadang tuh dicek juga di AMDAL itu masalah itu. Di FS terutama Di itu. FS ya, dicek dia. dicek. Untuk masalah itu dan biasanya yang ngecek ya dosen-dosen tambang pastinya. Dan sangar-sangar ngeceknya ya. Nah, terbuka pada dasarnya sama saja ya untuk itu. Dan yang paling menarik sebenarnya yang tertutup. Tertutup ini apa nih ininya? Masih ya apa teknologi Australia? Ya, jadi gini. Kita menyebut bukan tambang tertutup tapi tambang bawah tanah. Bawah tanah, jadi oke. underground ya. Oke. Jadi artinya kita bagaimana, jadi kalau misalkan tetap dengan tambang terbuka, tanah penutup atau overburden yang dibongkar itu, ongkosnya jauh lebih mahal daripada komoditi yang ada di bawah. Nah, Sehingga dia nggak efektif lagi kalau Ya. dilakukan penambangan terbuka, itu satu. oke. Yang kedua, itu adalah isu dari tampak atas. Ya. Misalkan di atasnya ada hutan lindung, Ya, ya. atau di atasnya ada daerah yang harus dilindungi, Ya, ya. sehingga nggak boleh dibuka. Ya, ya. Sehingga itu harus Dan itu ditambang sah kalau dibuka tambang bawah tanah. boleh ya? Ada beberapa perusahaan yang diizinkan di situ. Oke. Nah, Nah, kemudian tantangannya adalah presisi yang pertama, udah jelas. oke. Di bagaimana membuat terowong yang presisi, sehingga nantinya bisa dikalkulasi kita bisa mengekstrak bahan galiannya di mana. Nah, itu tantangan, itu model eksplorasi, pemboran dan segala macam itu menjadi menjadi isu utama di situ. Nah, kedua selanjutnya itu adalah supporting. Jadi bagaimana yakin bahwa terowongan ini aman. Ya, ya. Karena terowongan ini akan dipakai sebagai lalu lintas. Jadi artinya Kayak harus MRT ya? MRT. Jadi harus diyakini itu aman dan bisa digunakan dengan jangka waktu yang lama. Yang lama ya. Nah, kemudian bagaimana membongkar material? Oh, cara ngambil materialnya Ya, bisa diledakkan, oke. istilahnya di blasting dulu, kemudian marking diambil. Kemudian setelah itu bagaimana kita membuat penyangga Ya. agar front kerja tersebut bisa digunakan dengan aman untuk mengekstrak material yang sudah kita mau tambang tersebut. Ya, ya, ya. Ini ya prakteknya apa nih? Freeport ya? Kalau untuk beberapa yang sederhana itu seperti aneka tambang di Gunung Pongkor misalkan, Udah pakai tuh? pakai, kemudian usaha Halmahera Mining misalkan. Iya, ya. Nah, tapi kalau di Freeport itu memang karena karena volumenya besar sekali. Ya. Kemudian yang kedua isunya itu adalah safety dari yang kita sebut dengan lumpur ya. Ya. Jadi kalau bayangkan aja ada material yang dibongkar, Oke. kemudian ada air, maka dia akan mudah untuk menjadi lumpur. Ya. Nah, oleh sebab itu di Freeport itu juga digunakan otomatis. Jadi remote. Jadi nggak ada manusia yang menjalankan, Oke. tidak manusia yang menjalankan alat berat. Ya, ya. Ini udah Ada teknologi kayak kita main game aja udah. Ya, dari jarak Dari jauh jarak ya. jauh, Oke. ya. Dari jauh itu dia dikontrol. Dikontrol dari control room, Iya, pakai joystick dan seterusnya. stick segala macam. Tapi ada vision, ada Oh, ininya. ada displaynya. Ada kameranya di Ada situ kamera. kan. Ada kamera di situ kan untuk memastikan gitu ya. Nah, dari sekian itu misalnya kayak tambang bawah tanah tadi. Itu kan perlu didesain nih cara Iya. langkah-langkahnya. Apakah ahli-ahli Indonesia udah bisa? Nah, itu tantangan Pak Mas Meldi. Jadi kalau kita lihat tantangan terkini dari SDM pertambangan. Jadi tadi yang selama ini kita banyak konsentrasi di tambang terbuka. Ya. Sekarang SDM untuk tambang bawah tanah itu harus
disiapkan dari sekarang. Oke. Sehingga beberapa kurikulum yang ada di kampus, Ya. seperti yang di kampus kita di ITB, Ya. itu sudah mulai atau sudah mewajibkan untuk anak-anak mahasiswa itu belajar tambang bawah tanah. Ya. Jadi memang SDM-nya belum semasif pada saat tambang terbuka yang masih jadi primadona. Primadona ya. Lalu selama ini pakai konsultan-konsultan asing untuk pakai itu. Dulu ya, tapi sekarang saya rasa engineer-engineer kita udah sanggup. Udah sanggup ya. sanggup. Kan dia ada tahapan-tahapannya. Iya. Saya memperhatikan MRT. MRT Iya. itu ternyata ya ada ininya, masang-masang cincinnya ada kan, pasang Ada. apa segala macam. Dan itu ya ada manajemen proyek yang harus dikuasai di situ ya. Nah, selalu saya sangat mengamati setiap daerah tambang itu alangkah baiknya punya STM pertambangan atau sekolah di situ. Itu terjadi nggak Pak Sal? Ya, jadi booming tambang Ya. itu juga menyebabkan booming dari sekolah-sekolah tambang. Oke. Jadi kalau kita lihat hampir di semua provinsi yang memiliki potensi tambang itu memiliki sekolah tambang di situ. Ya, saya pernah ke mana ya, ke Sulawesi Tenggara ya. Itu ada sekolah Ada. tambang, ada di situ. Ada. Jadi anak-anak transmigrasi di sana saya observasi mereka sekolah di situ dan kerja di situ juga. Betul. Nah itu kan menarik nih ya. Ya, jadi sempat ada beberapa apa namanya? Kalau kita lihat Ya, ada istilah ring 1, ring 2. ya, Jadi artinya kalau ada sebuah tambang di sebuah daerah, ya, maka mungkin kebijakan sekarang mereka memprioritaskan sumber daya manusia yang ada di dekat tambangnya. dekat tambang ya. Jadi otomatis kalau ada sekolah tambang di situ, mereka akan ngerekrut duluan yang dekat-dekat situ. Nah kemudian kalau kita lihat sekolah-sekolah tambang yang besar di Pulau Jawa semua, Jawa nggak ada tambangnya. Ya, itu problem itu. Iya, jadi itu yang akan menjadi. Tapi kan banyak putra daerah yang juga sekolah di situ. Jawa. Jawa ya. Dan ada yang belum kita bahas nih, Sulawesi nih tadi ya. Padahal tuh nikel juga penting dibahas ya. Gimana nih Sulawesi? Sulawesi memang kita kembali ke Kalimantan dulu. Kalimantan oke. ada satu lagi bauksit ya. Kalimantan ada boksit. Bauksit. Nah, karena sumber bauksit utama memang di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat. Oke. Jadi Kalbar itu juga punya potensi bauksit. Nah, kemudian di Sulawesi memang umumnya adalah nikel. Nikel. Jadi mulai dari Sulawesi Tenggara, Hmm. kemudian dan sekitarnya ya, Ya. itu semuanya ya hidupnya dari tambang nikel terutama di situ. Nikel ya. Nah, kemakmuran rakyat terlihat nggak? Jadi ini menarik juga, maksudnya ada implikasi secara ekonomi nggak di situ? Kalau kita lihat contoh yang sederhana itu Ya. Timika. Jadi Timika. Timika itu hidup pasti dari tambang Freeport ya. Ya. Kemudian di Kalimantan Timur ada yang namanya Kota Sangatta. Mm-mm. Sebelum Kaltim Primakul dan sekitarnya itu buka, Ya. itu berupa dusun kecil. Ya. Sekarang sudah menjadi ibu kota kabupaten. Multipliernya ada Wah, ya, multiplier efeknya luar biasa. terjadi ya. Nah, masalahnya nanti bagaimana kita menyiapkan setelah tambangnya tutup, kotanya tidak menjadi kota mati. Jadi ada problem tambang ini disebut dengan dot disease ya. Iya. Jadi dot disease ini adalah gimana kita menyiapkan ketika tambang selesai, kita harus nyiapin industri baru di situ. Dan itu di negara-negara Melanesia itu terjadi gitu. Contoh yang sederhana di kampung saya aja, Pak Mas Meldi. Di mana di kampung Pak Sawalunto. Sabni? Sawalunto ya. Setelah tambang Sawalunto tutup, Ya. ekonomi di sana kan berubah total. Iya, iya. Dari kota tambang menjadi kota wisata. Nah, jadi memang salah satu yang menjadi rencana penutupan tambang tadi, RPT tadi, salah satunya adalah menjadikan wisata tambang Wisata tambang ya sebagai penggerak ekonomi. sebagai penggerak ekonomi. Oke. Nah, benchmarknya apa nih di luar negeri yang pernah tutup tambang terus menjadi dia geser sektornya yang berbeda, bukan sektor tambang lagi. Kalau itu mungkin saya kurang Enggak ini ya, kopi ya. kurang kopi itu. Jadi kadang-kadang kan kita misalnya di dunia ini ya, Timur Tengah ya. Nah, itu Timur Tengah itu kan sebenarnya udah mulai geser mereka. Iya, betul. Dia
masuk di sektor keuangan, masuk di sektor olahraga apa segala macam, Ya. itu dia tidak kena trap that disease tadi gitu. Ya, Dan betul. itu adalah hal-hal yang menarik yang perlu kita. Kalau kita saya rasa Bangka ya. Bangka ya, Bangka geser ya, Bangka Belitung udah mulai geser juga. geser dia. Iya. Oke. Nah itu contoh yang menarik tuh, Bangka Belitung geser dia. Ada yang belum diceritakan Sumatera ya, terutama di sekitar daerah Natal, daerah yang situ yang emas-emas itu. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau distribusi emas ya, itu kalau lihat dari tatanan setting geologinya, itu dimulai dari Aceh sebenarnya Pak Mas Meldi. Ini Bukit Barisan ini emas Bukit semua. Barisan mas, istilahnya itu kita sebut dengan metallogenic province. Oke. Jadi sabuk yang menunjukkan gejala-gejala geologi tertentu Ya. sehingga memungkinkan keterdapatan beberapa logam-logam tertentu. Ya. Nah dalam hal ini dari Aceh Bukit Barisan terus sampai ke Lampung. Ya. Nanti di Lampung itu ada tambang namanya saya lupa, tambang Natarang Mining Ah. ya di daerah Tagamus. Ya. Kemudian nyebrang Ya. nanti ada yang namanya tambang aneka tambang itu Di Bayah. di Bayah, Ah. terus ke Gunung Bayah Dom nih. Ah ya Bayah Dom, terus ke sana ke Jawa Tengah, Ya. kemudian sampai ke Banyuwangi. Wih, panjang ya. Panjang, di Banyuwangi ada BSI di situ. Oke, oke. Lumayan besar itu. Nah, kemudian nyebrang ada Batu Hijau di Pulau Lombok. Itu sampai Batu Hijau. Sumbawa, iya. Terus nanti di Pulau Wetar ujungnya. Nah, itu satu jalur, Pak Mas Meldi. Jadi artinya jalur itu dikontrol oleh subduction tadi yang mulai dari pantai barat Pulau Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian middle Kalimantan. Middle Kalimantan ada juga ya? pertengahan Kalimantan ada. Kemudian bagian ujung. Itu yang apa? Martapura dekat situ? Oh enggak, yang Kalimantan itu Monmoro misalkan, Oke. Kelian, Kalian ya. ya. Kemudian Sulawesi ada Palu, Palu sampai ke Gorontalo dan Manado. Itu juga jalur emas. Ya, ya. Kemudian ke sentral Papua, yang Freeport sampai ke Papua Nugini. Wih, banyak tuh ya. Iya, itu jalur sabuk emas itu, sabuk tembaga emas. Selama ini kan kadang-kadang kita ngetrasnya itu ngelihat nih Belanda masuk ke situ ya. Nah, itu ngetrasnya. Umumnya begitu dahulu ya. Ya kayak Rejang Lebong. Rejang Lebong. Nah, kita lihat wah Belanda masuk berarti Ya, ada di situ. ada di situ. Kemudian di daerah Painan tuh apa namanya ya? Nah, itu juga Ada Salido ya. ada mikrohidro juga Ya, di situ. Saya betul. ngamatin. Kalau ada mikrohidro pasti ada juga di situ, ya kan. Nah, itu bukti-bukti dan tambang-tambang rakyat juga menjadi ukuran-ukuran di Betul. situ ya. Indikasi itu biasanya. Ada pendulang emas, maka kita bisa indikasikan di daerah sana kemungkinan besar ada potensi emas di situ. Problemnya kan pengawasan ya. Ya itu kan merkuri, yodium gawat ya. Bagaimanapun tambang itu lawannya lingkungan aja. Lingkungan lawannya ya. Ini ya. Iya, itu isu utamanya. Ada di Bayah satu desa itu orang nggak ada rambut semua. Artinya botak kan. Saya kira nih kena. Iya, karena Satu desa itu gawat itu. Jadi kadang-kadang kita juga harus ngamatin itu masalah-masalah itu. Dan memang problem-problem literasi tambang itu kadang-kadang belum nyampe di situ. Karena kadang-kadang SDM nih masalahnya banyak juga, banyak diurus sehingga aduh luar biasa ya, banyak diurus sehingga fokus-fokusnya nggak muncul gitu di situ ya. Nah kita balik tadi ke sekolah-sekolah itu ya, dan misalnya sekolah yang tentunya sekolah-sekolah yang middle ya, bukan sekolah tinggi. Yang dipakai apa? Sekolah yang apa? ya kalau Politeknik atau apa gitu? Atau STM malah? kalau kita lihat memang dari level sekolah menengah Ya. itu sudah ada beberapa STM pertambangan. Seperti PTBA ya, Bukit Asam. Malah. Itu juga di beberapa lokasi tambangnya Dia punya? Kemudian setelah itu di level selanjutnya itu di D3. Itu kita dengan Politeknik Pertambangan. Madya, ahli Ya, Madya. ahli Madya. Biasanya untuk tenaga-tenaga surveyor, sampling dan lain-lain, maka dilatih di situ. Iya, ya. Dan terakhir baru sekolah tinggi atau kampus universitas. Universitas. Itu untuk level desainer. Oh, di Jadi desain tambang, engineer ya, Ya. yang mendesain, merancang, monitoring dan segala macam.
di situ. di situ. Kemudian naik ke level pasca sarjana itu biasanya untuk menjadi Udah peneliti dan ya, seterusnya. jadi perguruan tinggi ya. Yang di site-nya sampai mana dia? Yang ada di lokasi. Umumnya mereka sampai politeknik. Umumnya ya. Seperti Freeport juga punya, ada Freeport politeknik punya ya? penambang, ya. Namanya Menangkawi. Menangkawi. Terus- Ini orang-orang asli nih, orang-orang Ya, umumnya orang asli yang dilatih menjadi operator biasanya. Operator ya? Makanya levelnya di Poli ya, di Poli. D3. Nah, Madya. Kemudian ada juga ya. Selain itu dia kan juga ada workshop ya. Kamu pengen tahu ini Ya. Itu IAGI atau Betul. Perhapi Perhapi. suka ngadain juga ya. Ya. Nah, itu gimana ininya? Apa maksudnya? Kalau udah ini kualifikasinya masuk atau Ya, gimana? karena gini, Mas Meldi. Jadi nanti itu di setiap section yang dari tambang, katakanlah kita mulai dari produksi ya, ada yang namanya blasting, Ya. peledakan. Itu spesifik. Ya. Jadi nggak semua orang, sehingga nanti mereka melakukan komunitas-komunitas blasting. Ya. Itu membuat semacam training khusus untuk menguasai teknik peledakan yang benar gitu. Kalau proper ya. yang proper, karena kalau di kampus kan cuma 2 SKS. Nah, cuma nanti pada saat mereka bekerja kan mereka harus spesialis di situ. Jadi mereka ya kayak ini badan apa di Sangkuriang tuh belajar ngelas apa segala macam kan. Betul. Itu dia dilatih lagi di situ dengan ada sertifikasi di situ ya. Ya. Nah, itu dan saya suka ngamatin setiap ada acara IAGI atau MEGI ya. MGI itu juga ada suka ada workshop yang mereka mendaftar, bayar dan mereka belajar apa di situ ya untuk SDM pertambangan. Dan juga kadang-kadang nih case khusus ya, SDM pertama Indonesia tuh kadang lebih jago dari Australia misalnya. Nah, itu kadang-kadang saya juga Ya, jadi sebenarnya kita nggak kalah Mas Meldi. ya. Jadi pengalaman saya katakan kita sekolah keluar, Ya. itu mereka senang dengan lulusan Indonesia. Karena memang menurut mereka itu lulusan kita itu dari sisi pengetahuan, keilmuan, Ya. itu sudah dianggap lebih dari cukup. Mas Meldi. Oke, ya. Nah makanya banyak alumni kita banyak yang kerja di Australia, Australia. banyak yang kerja terutama di Asia Tengah ya, Asia Tengah, kemudian di Di Jamaika juga ada. ya di Afrika Utara dan seterusnya. Ya. Ada Noel ya, ada Noel di Australia dia kerja di situ dan Noel alumni mana ya? Alumni Kalimantan ya? Apa dia? Noel dulu geologi ITB kan. Geologi enggak, dulu dia pernah kerja di awalnya di Kalimantan. Arutmin. Arutmin ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya SDM tambang kita mumpuni ya. Kadang-kadang support kebijakan tidak kompatibel sehingga ini ekosistem tidak terbangun dengan baik gitu ya. Itu problem yang kita perlu gali lagi gitu. Nah, kita masuk ke Forkopindo. Ini Forkopindo apa nih? Organisasi tanpa bentuk apa nih? OTB nih kayaknya nih. Jadi Forkopindo itu idenya. Ya. Jadi dulu ada namanya Perhapi. Ya. Jadi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Ya. Jadi biasanya kalau Perhapi melakukan temu profesi tahunan, Ya. itu Perhapi selalu menyediakan 1 hari untuk seluruh dosen-dosen teknik pertambangan kumpul. Ya. Awalnya di situ. Nah, kemudian kita berpikir, beberapa teman itu berpikir, ini kalau kita terus hanya ikut Perhapi, Ya. sementara banyak isu-isu yang perlu kita benahi. Ya, ya. Mulai dari standarisasi dosen, Ya. materi kuliah dan lain-lain, dan nggak cukup Silabus dibahas. ya? Nggak cukup dibahas cuman di Perhapi. Oke. Nah, sehingga muncullah yang namanya Forkopindo ini. Forkopindo. Di Forum Komunikasi Prodi Tambang se-Indonesia. Ya. Ini topik-topiknya apa? Ngatur silabus. Enggak, jadi kami yang pertama mulai dari rancangan kurikulum. Rancangan kurikulum. Jadi kami tadi kita diskusikan tadi semua kan isu-isu itu berasal dari industri. Sebenarnya kan kurikulumnya harus update terus karena industri tantangannya beda-beda terus. Oke. Nah, kami melakukan workshop itu periodik. Ya. Jadi nantinya kita merancang ada namanya kurikulum minimum. Ya. Jadi seluruh prodi tambang se-Indonesia harus punya atau mengajarkan kurikulum minimum ini. Ya. Nanti warna dari Kurikulum masing yang wajib-wajib nih yang ya. wajib-wajib harus ada. Harus ada ya. Nah, dulu mazhabnya
kita mengacu ke ada yang namanya ABET. Jadi ABET itu punya disiplin Standar kriteria, internasional ya? ada disiplin kriteria untuk mining ABET engineering. ini Jepang ya? ABET Amerika. Amerika, oke. Sorry. Ya. Nah, dari disiplin kriteria tadi ada beberapa mata pelajaran yang harus ada. Ya, Kemudian kita komunikasikan dengan industri. oke. Jadi workshop kurikulum kami pertama itu kita lakukan di Makassar. Itu tahun 98 tahun 98 kurang lebih ya. Mm-mm. Nah, kemudian setelah itu kita bisa tahu industri butuhnya apa. Nah, Kita bandingkan dengan kurikulum yang ada. ada feedback ya? Ada feedback dari industri. Nah, nanti ini lagi di Nah, nanti kita perbaharui setiap periodik. Ada 2 PDCA tahun, ya? 3 tahun, Ya, betul. plan do check action. Ya, betul. Nah, itu dinilai monitoring, evaluasi lagi ya. Ya. Nah, kemudian kami punya program Mm-mm. yang namanya Forkopindo Mengajar. Apa itu? FPI kalau kita bilang ya. Apa itu? Jadi kita punya topik-topik tadi. Ya. Nanti kita pecah-pecah jadi topik-topik kuliah. Oke. Nanti kita pilih dosen-dosen yang memang spesialisnya di sana Ah, atau dari industri. ya. Nah, nanti ini kita umumkan ke seluruh prodi. Ya. Sehingga seluruh mahasiswa tambang se-Indonesia itu bisa mendapatkan materi tersebut. Oke. Nah, itu kita lakukan selama Covid kemarin itu Dia online online ya. dia Zoom. Ya, itu sangat intens Mas Meldi. Itu banyak sekali pesertanya. Iya. Nah, kemudian terakhir kami yang namanya workshop mata kuliah. Jadi workshop mata kuliah itu setiap mata kuliah ada silabusnya. Ya. Nanti kita kumpul apa sih yang diajarkan di setiap mata kuliah tadi. Nah, kita bertahap. Jadi ada mata kuliah yang krusial setiap tahun kita bahas. Sehingga nantinya yang mengajar pun seragam nantinya. Oh, yang kita ajarkan untuk topik ini itu adalah materinya A, B, C, D dan seterusnya. Oke. Nah, silabusnya ini kan dulu geser ya. Silabus Indonesia ini menarik ya. Awalnya kan silabus Indonesia itu adalah Belanda. Ya, Belanda dia geser. Belanda setelah banyak alumni dari Amerika, dia gesernya alumni sistem SKS-nya Amerika gitu kan. Nah, sebenarnya mazhab tambang apa nih? Kalau Campuran. kalau kita kan lebih kan bagaimanapun dosen juga latar belakang macam-macam. Iya. Ada yang alumni Jerman, alumni Jepang, alumni Amerika, Australia dan lain-lain. Tapi kembali tadi Mas Meldi, kita lihat kebutuhan di industri sebenarnya apa? Lebih ke situ Lebih ya ke situ. orientasinya ya. Orientasi karena unik kan. Jadi mungkin yang ada di Indonesia akan berbeda dengan yang di negara lain. Negara lain ya. Kita kan iklim tropis, mungkin kondisi batuannya berbeda dan segala macam. Jadi treatmentnya itu benar-benar sudah mengikuti kondisi lokal. Kemudian sekolah-sekolah setingkat manajerial itu biasanya apa? Ada misalnya untuk kepala tambang itu apa namanya? KTT. KTT itu ada sekolahnya? Ada. Itu tapi dikelola oleh kementerian. Oh, kementerian. Itu ada ya. Badiklat ya. Iya, kemudian dia pelatihan gitu. Pelatihan nanti dapat ada sertifikat. sertifikat gitu Iya, Pratama, Utama, Madya dan seterusnya. Dan dia berhak untuk menjadi KTT kalau sudah pegang sebuah level atau sebuah batch gitu. Itu bukan dari pengalaman dia ya, tapi Bukan. karena ada course di situ Iya, ya. ada course, ada ujiannya, ada ujian ya. ada ininya. Dan apalagi nih sumber daya tambang nih yang menarik dibahas nih Pak Saf. Kalau sekarang itu yang mungkin ya, yang sekarang juga menjadi in itu yang pertama ada yang namanya mineral kritis strategis ya. Ya. Jadi kita punya industri seperti industri energi baru terbarukan. Ya. Kita kalau bikin solar cell maka kita harus mencari di situ silika misalkan. Kemudian teknologi baterai. Ya. Maka di situ nikel, litium menjadi primadona. Kemudian industri pertahanan Hankam ini juga menarik. Ya. Berarti kita butuh logam-logam tertentu yang spesifik. Yang logam jarang tadi. Logam ya? jaram tadi. Nah, itu menjadi isu sekarang Mas Meldi. Jadi artinya banyak penelitian diarahkan ke sana. Oke. Karena bagaimanapun prinsip kami adalah kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Gitu ya. Kita jangan selalu menjadi pasar, jangan selalu menjadi market teknologi dan seterusnya. Menjadi elemen paling kecil dalam struktur tambang ini ya. Ini gawat-gawat juga nih. Tapi memang hilirisasi masih ya, smelter juga Setuju, masih Pak.
Nah, ini masih kita tumbuh lah, masih berkembang ya. Saya rasa memang satu sesi Mas Meldi saya usul itu. Jadi bicara tentang hilirisasi. Hilirisasi ya, Betul. dengan Pak Aceh itu ya. Pakar yang cocok lah, Pak Zulfiadi atau Pak Zaki misalkan. Nah, tapi saya kira SDM juga penting. Nah, kemudian safety, apakah SDM Taman juga ngurusin safety, misalnya safety apa ya, occupational health and safety ya? Di kita itu wajib. Di kurikulum Tapi minimum. dia resource-nya dari mana dia biasanya? Jadi kurikulum minimum itu salah satunya adalah K3L. K3L Itu ya? wajib ada di kurikulum. Jadi diajarkan tentang safety dan diajarkan tentang lingkungan. Itu wajib. Wajib mereka paham. Tahu, iya. Ya. Tapi kalau di dunia pertama resource-nya bukan dari tambang kan? Biasanya anak-anak teknik industri saya perhatiin tuh. Oh enggak. Jadi kalau JSA, jadi job safety analysis segala macam itu memang dari alumni tambang biasanya. Malah dari tambang. Tambang. Saya kemarin ngobrol-ngobrol ya, ternyata untuk government relation pun kadang-kadang dari tambang juga. Iya. Karena dia yang paham isunya gitu ya. Ternyata nggak bisa anak sosial yang masuk ke situ. Kecuali anak sosial dari awal kerja di tambang. Oh gitu ya. Akhirnya lama-lama kan paham sendiri. Paham sendiri ya. Saya baru tahu tuh, saya pikir dulu wah ini anak-anak sosial, anak-anak apa gitu ya yang bekerja di situ. Ternyata enggak, anak tambang juga yang bekerja karena kalau terjadi peristiwa unik tertentu hanya dia yang bisa menjelaskan di situ, yang bisa memberikan literasi tentang masalah tersebut. Kemudian dari sumber daya manusia pertambangan tadi ya, jadi kita melihat tadi kan udah dijelasin ya, SDM pertambangan itu dia tidak kurang ya, dia malah berlebih. Gimana Pak Sal? Iya, karena tadi jadi dengan masifnya industri pertambangan, masing-masing pemerintah daerah itu berlomba-lomba juga untuk mendirikan prodi tambang. Ya. Sehingga jumlahnya sekarang itu lebih dari 47, Mas. Ya. Katakanlah 100 orang per tahun. Ya. Berarti 4.700 orang bertambah setiap tahun. Nah, seberapa kuat industri menyerap. Ya. Nah, tapi kami di Forkopindo sering diskusi tentang hal itu. Ya. Tapi akhirnya kata kuncinya adalah tugas kami itu kan mencerdaskan bangsa. Ya. Jadi artinya kita tidak khawatir dengan jumlah yang tidak terserap. Ya. Tapi setidaknya kita sudah menanamkan prinsip-prinsip engineering kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kan dia alumni tambang kerjanya apa itu bisa jadi. Tapi dia prinsip-prinsip engineering atau prinsip-prinsip sistem lah ya, ilmu sistemnya dia dapat sehingga untuk apapun bidang yang dia ingin coba itu sebenarnya ilmu-ilmu itu juga bisa masuk di situ kan. Itu yang kadang-kadang menariknya di situ. Dan kalau rankingnya paling tinggi siapa? Mana sekarang nih? Tetap ITB. Yang gini, makanya saya katakan tadi Mas Meldi. Jadi Forkopindo salah satunya gitu Mas. Ya. Jadi kami berusaha untuk kalau istilah kami tumbuh sama-sama. Oh, ini jadi, ya. Tumbuh sama-sama itu karena memang saudara tua itu kan cuman ITB, kemudian UPN ya. UPN Jogja, tua ya? Tua. Kemudian kalau kita lihat dosen-dosen yang ada di Indonesia sekarang, itu tanya aja. Alumninya mungkin S1-nya di ITB atau UPN atau di Unhas, nanti S2-nya ITB lagi atau UPN lagi. Putar-putar situ ya? Putar-putar di situ aja. Jadi makanya komunitas tadi kita siapkan, sehingga nantinya kita harapkan memang yang di daerah, yang teman-teman yang di daerah-daerah yang dekat dengan industri tambang tadi juga ikut tumbuh sama-sama. Nah, memang buktinya diakreditasi, Mas Meldi. Akreditasi ya? Iya. Nah, ini sekarang yang unggul itu kan cuma 2. Apa tuh? Teknik pertambangan ITB dan teknik pertambangan UPN. UPN. Oke, ini sama rata nih kayaknya ya. Konsep-konsep. Iya. Konsep-konsep jaket merah nih kayaknya. Kemarin yang baik sekali udah mulai banyak. Sudah mulai ya. Nah, itu kan perlu dibina itu Pak Sal. Nah, itu gimana pembinaannya? Itu Forkopindo Mas. Jadi kami itu tadi itu. Kan suka dicangkokkan kan? Ya, dengan kita lokakarya, kita workshop sama-sama. Jadi ada transfer knowledge di situ. Dicangkokkan di situ sampai dia tumbuh kan. Betul. Jadi ada bapak angkat, anak angkat kan? Ada sistem itu ya? Iya, kita banyak begitu Mas.
seterusnya begitu untuk ini. Ini terakhir nih apa hal yang kritis di SDM pertambangan dan apa yang bisa dibangun ke depan untuk Indonesia, Pak Saf? Kalau kami lihat yang pertama itu adalah selain dari knowledge, sudah pasti ya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah skill dari, karena kan sudah berpindah Mas Meldi. Ya. Dari konvensional sekarang sudah banyak ke arah otomatisasi. Ya. Nah kalau otomatisasi itu artinya kan anak-anak kita juga siapkan familiar dengan, kan nggak mungkin kita mengajarkan sebuah software saja. Ya. Karena perusahaan tambang belum tentu menggunakan software tersebut. Tapi prinsip-prinsip dasarnya kita ajarkan. Ajarkan ya. Kemudian bagaimana mengelola data dengan jumlah yang besar dan melakukan analisis. Ya, ini big data nih ya. Big data analisis itu juga menjadi isu. Kemudian yang nggak kalah itu adalah attitude, etika. Etika insinyur ya. Etika profesi. Etika profesi. Nah, itu isu yang rasanya di kampus sulit untuk diajarkan. Nah, itu makanya anak-anak itu kita minta untuk aktif dari asosiasi-asosiasi profesi. Ya, ini manipulasi Nah, data itu nih. isu-isu itu. Bahaya nih ditambang nih, ya kan? Kalori nih kacau nih. Nah, itu isunya Mas Meldi yang tantangan kami sekarang. Tantangan ke depan ya. Kalau ada untuk menguasai overseas misalnya, untuk kan banyak juga anak tambang di luar tuh ya, di Iya, luar. betul. Iya, gimana nih? Ini prinsip dasarnya kan tadi gitu aja. Prinsip dasarnya penguasaan teknologi, kemudian penguasaan pengetahuan, Ya. tambah dengan etika. Etika ya. Udah. Ini tiga Hal ini. Trilogi tambang nih, tiga nih, etika ya dan penguasaan. Ya. Ini ya, hal yang menarik juga sih. Nah, mbahnya siapa nih mbahnya tambang nih? Pak Irwandi nih kayaknya nih. Nggak ada mbah nih. Kan Nabinya siapa nabinya? kalau kita lihat memang apa namanya ya, masing-masing bidang tadi Ada ada raja-raja. Raja-raja sendiri. Ada yang sangat spesialis di bagian geoteknik, tambang terbuka. Iya, iya. Ada yang spesialis untuk tambang bawah tanah, misalkan Pak Rido gitu ya. Ya. Ada yang spesialis tentang kebijakan, Pak Irwandi. Pak Irwandi kebijakan. Ada yang spesialis tentang keekonomian, misalkan ada Pak Aryo, ada Pak Fadila dan Nah, oke. ya gitu-gitu Mas. Jadi kita punya sub-sub tadi dan masing-masingnya sudah ada. Sudah di Menara Gading nih. Nah, jadi sudah ada sudah. Nah, Kapling-kapling ya. jadi ya itulah dinamika ya. Jadi artinya kita mendalami di spesifik di bagian-bagian tertentu. Baiklah Pak Saf ya. Sahabat OMB, obrolan meja bundar, kita telah bahas masalah SDM pertambangan dan tentunya SDM pertambangan tidak berdiri sendiri karena dibutuhkan SDM-SDM lain untuk menjadi supporting atau untuk leading di situ. Inilah Dr. Eng Safrizal. Terima kasih.